Pada tahun 1965, Perang Dingin yang terjadi antara Uni Soviet dan Amerika Serikat masih berlangsung. Beberapa tahun sebelumnya, perang terbuka antara kedua belah pihak hampir terjadi. Hal ini diakibatkan oleh krisis rudal Kuba. Memanasnya situasi seperti ini juga terjadi di belahan bumi timur, di mana Indonesia dan Malaysia mengalami peristiwa yang bernama konfrontasi, yaitu perang yang tidak dideklarasikan oleh kedua belah pihak. Indonesia melihat Malaysia sebagai kepanjangan tangan kekuatan imperialisme di utara, dan Presiden Soekarno menyebutnya sebagai neokolonialisme atau kolonialisme tipe baru. Apabila kolonialisme lama berarti menjajah secara fisik, maka neokolonialisme berarti penjajahan secara tidak terlihat. Sebagai contoh, negara-negara imperialis seperti Inggris menguasai ekonomi negara boneka. Hal ini dipandang Soekarno sebagai ancaman terhadap kedaulatan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Indonesia bisa saja menjadi target selanjutnya dari kondisi yang dialami oleh Malaysia dan menolak Malaysia sebagai sebuah negara. Meskipun mendapatkan penolakan dari Indonesia, secara internasional Malaysia berhasil meraih kesuksesan dalam menjalankan diplomasi mereka. Negara-negara lainnya mengakui mereka sebagai sebuah negara. Hal ini semakin terbukti dengan diterimanya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB memiliki fungsi untuk menjaga perdamaian dunia. Diterimanya Malaysia berarti mengabaikan ancaman Indonesia yang mengatakan akan keluar dari PBB apabila Malaysia terpilih sebagai anggota Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia secara resmi meninggalkan PBB. Dengan keluarnya Indonesia dari keanggotaan organisasi internasional ini, Indonesia mencatat sejarah sebagai negara pertama dan satu-satunya yang pernah keluar dari PBB. Setelah keluar dari PBB, Indonesia tidak tinggal diam. Indonesia menggagas apa yang disebut CONEVO atau Conference of New Emerging Force, yang anggotanya adalah negara-negara berkembang. CONEVO didirikan untuk memberikan perlawanan dan menyaingi peran PBB di dunia internasional. Pada dasarnya Soekarno menginginkan CONEVO menjadi kekuatan ketiga dalam politik internasional selain Amerika Serikat dan Uni Soviet, serta menentang peran PBB sebagai organisasi internasional utama di kancah politik internasional. Tidak hanya dengan CONEVO saja, Indonesia mencoba untuk menegaskan posisinya di dunia internasional. Indonesia juga menggagas apa yang disebut GANEVO, atau Game of the New Emerging Force, yang merupakan lawan dari Olimpiade. Dari kehadiran CONEVO dan GANEVO, Presiden Soekarno ingin menegaskan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan tidak dapat ditundukkan oleh kekuatan imperialisme negara-negara barat. Sayangnya, proyek ini harus berakhir dengan peristiwa G30 SPKI yang menyebabkan Soekarno kehilangan kekuasaan, dan dengan otomatis gagasan-gagasan yang ia buat untuk Indonesia harus berakhir. Pada tanggal 19 September 1966, Jenderal Soeharto yang memiliki kekuasaan penuh akibat Super Semar meminta PBB untuk menerima kembali Indonesia sebagai anggotanya. Dan pada voting yang dilakukan pada tanggal 28 September, Indonesia diterima kembali sebagai anggota PBB. Hal yang dapat dipelajari dari kisah ini adalah keberanian dari sebuah bangsa dan negara yang tidak tunduk terhadap negara asing dan berani melakukan kebijakan yang tidak dapat dipikirkan sebelumnya. Sebagai sebuah bangsa yang berdaulat, kita harus bangga bahwa Indonesia sampai saat ini pernah keluar dari PBB, sebuah organisasi internasional yang memiliki pengaruh dan power yang kuat. Terlepas dari apakah keputusan yang diambil Presiden Soekarno tersebut benar atau tidak, sejarah akan mencatat bahwa Indonesia merupakan negara pertama dan satu-satunya yang pernah keluar dari PBB.